dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar percepatan penggunaan ARKAS dan MARKAS di Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah saya buka secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berikutnya marilah kita simak bersama paparan materi yang akan dipandu oleh moderator Subkoordinator Data dan Informasi, Perencanaan dan Penganggaran Setdijen PAUD Dikdasmen. Kami persilakan Bapak Nafis Hoirul Huda, Eskom. Terima kasih Bu Rika. Sebelumnya suara saya cukup terdengar jelas ya Bu? Jelas Pak Nafis. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dan kita semua ya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menyapa undang-undang kami yang telah hadir. Selamat pagi Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen dan yang mewakili. Selamat pagi juga Bapak Direktur Ditjen Bapak Direktur SMK Ditjen Vokasi dan yang mewakili. Tidak lupa kami juga sapa Kepala B2PMP dan BPMP seluruh Indonesia dan yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan yang mewakili, dan tidak lupa juga saya sapa Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia dan yang mewakili. Dan ini yang untuk Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan ini baik yang tergabung melalui Zoom maupun bergabung di kanal YouTube kami. Baik Bapak Ibu, jadi tadi Pak Dirjen telah menyampaikan arahan ya terkait dengan percepatan ARKAS dan MARKAS di dinas maupun di satuan pendidikan. Yang mana pada saat ini untuk pelaporan BOS 2022 ya, saat ini kita menerima laporan penggunaannya hanya melalui ARKAS gitu ya Bu, Bapak Ibu ya, di satuan pendidikan bagi yang menerima BOS di tahun 2022. Nah, telah hadir juga bersama kami Bapak Ibu ada Bapak Nandana Aditya Baswara. Beliau adalah Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait dengan kebijakan percepatan penggunaan ARKAS dan MARKAS di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah. Nah, harapannya dengan apa yang nanti akan disampaikan Pak Dana ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas ya Bapak Ibu ya, bagaimana terkait dengan penggunaan ARKAS dan MARKAS ini dan apa manfaatnya gitu ya, nanti kita bisa gali bersama-sama. Ini Pak Dana juga sudah hadir. Saya sapa dulu Pak Dana. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Nafis. Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Okay. Jelas ya suara saya Mas Nafis? Sudah cukup jelas Pak. Baik. Mungkin tidak perlu membuang waktu lebih panjang lagi Bapak Ibu, kita langsung dengarkan saja paparan dari Pak Nandana Baswara terkait dengan kebijakan percepatan penggunaan ARKAS dan MARKAS di satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Dana. Baik, terima kasih Mas Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen PAUD Dasmen, Pak Jumeri, Bapak Sesdijen PAUD Dasmen, Pak Sutanto, lalu tentunya Bapak Ibu tim dari pusat yang hadir pada hari ini, serta dari UPT kami di BPMP, dan seluruh hadirin yang sudah hadir dalam webinar ini, yang tentunya sangat kami nantikan acara pada hari ini. Jadi di dalam undangan kami tentunya mengundang dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan juga seluruh sekolah. Justru kami juga harapkan ikut
hadir di dalam acara ini, baik melalui link Zoom ataupun melalui saluran atau channel YouTube Ditjen Paudasmen. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan dengan sangat jelas arahan dari Pak Dirjen terkait dengan kebijakan penggunaan Arkas dan Markas. Jadi mungkin acara pada hari ini salah satu acara pembuka kami, dan kami menggunakan skema webinar ini untuk bisa mencakup yang lebih luas lagi, supaya Bapak Ibu semua bisa langsung mendengar dan nanti juga bisa berinteraksi mungkin melalui Q&A. Mungkin saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, jadi tadi sudah jelas terkait apa sih yang harus dilakukan gitu ya, dan kenapa dibutuhkan Arkas dan Markas. Nah, mungkin saya akan mengelaborasi lebih detail terkait dengan kebijakan Arkas dan Markas. Nah, sebagai pengantar, mungkin yang pertama adalah saya ingin menunjukkan terkait dengan anggaran fungsi pendidikan, Bapak Ibu. Jadi anggaran fungsi pendidikan kita itu 2.708 triliun APBN, mohon maaf, di mana 20%-nya itu adalah anggaran fungsi pendidikan. Ada 542,8 triliun. Nah, dari anggaran fungsi pendidikan ini dikelola oleh banyak pihak, baik oleh Kemdikbud, Kemenak, KL lainnya, dan seterusnya. Akan tetapi porsi terbesar dari anggaran fungsi pendidikan ini adalah transfer ke daerah dan dana desa, di mana itu mencakup 53,5%-nya. Dan ketika kita bicara PAUD, Dikdas, dan Dikmen, itu akan kebanyakannya di situ, di dalam transfer daerah ke dana desa. Kalau kita lihat di Kemdikbud, anggaran itu sudah termasuk perguruan tinggi karena kewenangan pusat. Kemenak juga karena sentralistik juga ada di situ semua. Tapi ketika bicara pengelolaan atau pembiayaan terkait dengan jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah di daerah, itu anggaran terbesarnya ada di dalam transfer daerah dan dana desa. Nah, kalau kita lihat lebih detail Bapak Ibu, jadi anggaran transfer daerah tadi 299 triliun tadi itu salah satu yang paling komponen besarnya ada DAU dan DAK. Ketika kita bicara DAU, maka DAU itu yang dikelola di daerah masing-masing, DAU pendidikan, yang proporsi terbesarnya adalah untuk gaji guru dan gaji aparatur pendidikan. Nah, ketika kita bicara DAK, di situ ada 135 triliun Bapak Ibu. Itu yang paling besar dari DAK, itu adalah DAK non-fisik. Ada 116 triliun Bapak Ibu. Dan salah satu porsi terbesar dari DAK non-fisik itu adalah untuk BOS. Jadi kalau kita lihat anggaran yang sudah diberikan itu luar biasa besar Bapak Ibu. Ada 52,3 triliun. Itu adalah anggaran BOS reguler dan kinerja. Ini anggaran yang sangat besar, yang tentunya ketika kita mengelola anggaran yang sebesar ini, tentu kita perlu pengawasan dan kontrol yang tepat, supaya pengelolaannya dapat optimal. Nah, jadi apalagi kalau kita lihat BOS ini merupakan salah satu komponen yang terpenting yang ada di dalam pengelolaan sekolah. Jadi kalau kami sering diskusi dengan Pemda, ada Pemda yang juga mengalokasikan BOSDA atau BOP daerah, tapi ada juga yang murni hanya BOS saja. Apalagi dengan dinamika yang ada, kebijakan tiap daerah beda-beda, ada yang masih boleh menarik pungutan, atau SPP gitu ya, atau dana komite, ada yang sudah tidak boleh sama sekali, sehingga BOS ini kami melihatnya sebagai salah satu pendanaan yang paling penting untuk sekolah. Yang tentunya ketika ini menjadi pendanaan terpenting, maka faktor BOS ini merupakan salah satu faktor utama untuk pengungkit pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dengan dana yang sebesar itu, baik melalui terutama untuk BOS ini, kalau kita lihat dari hasil asesmen nasional kemarin Bapak Ibu, ternyata anggaran yang luar biasa besar itu masih belum sepenuhnya bisa mengungkit kualitas dari pendidikan kita. Kalau kita lihat dari kemampuan literasi, ini rata-rata masih di bawah kompetensi minimum. Nilainya 1,7 dari skala 3. Kalau kita lihat dari kemampuan numerasi, lebih rendah lagi. Rata-ratanya 1,6 dari skala 3. Kalau digambarkan dengan lebih mudah, hasil asesmen nasional 2021 ini menggambarkan bahwa untuk kemampuan literasi,
itu 1 dari 2 peserta didik masih belum mencapai kompetensi minimum literasi. Lalu untuk numerasi, itu bahkan 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Ini salah satu capaian-capaian pendidikan yang terbaru yang menggambarkan bahwa mungkin uang yang besar yang dikelola oleh fungsi pendidikan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah, ini perlu ada yang diperbaiki, sehingga bisa menjadi pengungkit terhadap pembelajaran yang ada di kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, kenapa ini saya jadikan pengantar? Karena BOS ini merupakan salah satu pengungkit utama, dan salah satu faktor yang kami identifikasi, kenapa kok korelasinya tidak terlalu positif antara besarnya anggaran dengan kualitas, itu adalah terkait dengan perencanaannya, Bapak Ibu. Jadi, perencanaan berbasis data itu merupakan salah satu kunci untuk dapat melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan arahan bahwa saat ini sudah ada rapor pendidikan, di mana ada rapor daerah dan juga ada rapor sekolah. Nah, dengan diluncurkannya episode Merdeka Belajar terkait rapor pendidikan ini, maka tentunya kita berharap bahwa kita memiliki satu platform yang bisa menggambarkan secara utuh bagaimana kondisi dari masing-masing daerah dan masing-masing satuan pendidikan. Kalau saya memberikan analogi, ini seperti Bapak Ibu diberikan fasilitas medical check-up gratis. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetahui apa perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Misalnya kita setelah check-up, ternyata ketahuan, oh ternyata asam urat saya tinggi. Misalnya secara normal kita berpikir sayuran hijau itu baik, tapi ketika kita punya kondisi asam urat tentunya harus diganti treatmentnya. Nah, ketika dianalogikan dengan anggaran, Bapak Ibu tentunya ketika sudah memiliki rapor tadi, hasil medical check-up tadi, itu tentunya bisa melihat prioritas mana yang harus diselesaikan. Sehingga dapat melakukan evaluasi internal, lalu dapat melakukan rencana peningkatan mutu, sampai dengan pelaksanaan peningkatan mutu. Nah, perencanaan berbasis data ini merupakan salah satu kunci, karena memang dalam dinamika perencanaan, kami pun di pusat juga sama, banyak sekali dinamika yang terjadi. Kadang-kadang kita diminta mengumpulkan perencanaan, deadline-nya sudah sangat mepet, deadline-nya kemarin, atau deadline-nya sudah besok. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi, sampai akhirnya ada kejadian misalnya copy-paste dari tahun lalu. Sehingga apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, inilah hal-hal yang kita indikasikan bahwa kita butuh platform untuk memperbaiki hal-hal ini. Nah, dari siklus perencanaan berbasis data ini, kalau kita koneksikan dengan Arkas, jadi saat ini Kemdikbud sedang menyusun suatu platform, menyusun secara keseluruhan, sebagian sudah ada, tapi ini diperbaiki sehingga nanti akan menjadi satu platform yang kita namakan SDS, Platform Sumber Daya Sekolah, di mana di dalamnya itu nanti akan ada Siplah, yang saat ini juga sudah ada, lalu ada Arkas, di mana Arkas nanti juga akan dikoneksikan dengan rapor pendidikan, lalu yang menjadi terobosan juga dikoneksikan dengan SIPD, sehingga antara Kemdikbud dan Kemdagri ini kita selaras, dan Bapak Ibu di daerah ketika melakukan prosesnya atau ketika pelaksanaan, ketika implementasi, tidak lagi ada kebingungan. Kadang-kadang kami sering mendengar suara dari daerah, kok dari Kementerian A begini, Kementerian B begini, kami di bawah bingung begitu ya. Nah, sehingga dengan adanya integrasi ini antara Arkas, rapor pendidikan, Siplah, lalu SIPD dan juga Markas, tentu harapannya ini bisa memudahkan proses, lalu Bapak Ibu tidak usah berkali-kali melakukan entry hal yang sama, termasuk juga bisa mengarahkan Bapak Ibu untuk memudahkan melakukan perencanaan berbasis data. Jadi nanti dari rapor pendidikan akan kelihatan, kalau saya coba gambarkan dari rapor pendidikan nanti, dari indikator-indikator yang ada akan diberikan gambaran mana yang paling lemah. Oh, ternyata di sekolah saya yang paling lemah literasinya. Literasi apanya nih di level 2-nya? Nah, kemudian ketika masuk ke Arkas akan diberikan akan diberikan acuan-acuan ketika terjadi permasalahan ini di sekolah Bapak Ibu, itu kira-kira apa yang harus dibenahi, kegiatannya apa saja yang perlu dianggarkan, kisi-kisi itu akan coba disiapkan. Salah satu tagline yang kami siapkan itu identifikasi, refleksi, lalu benahi. Nah, itu yang akan diintegrasikan juga di dalam Arkas.
Sehingga ketika perencanaan basis data sebagai awalan, lalu ketika merencanakan kegiatan dan anggaran itu nyambung terhadap data yang ada. Mungkin selama ini Bapak Ibu juga berpikir yang namanya perencanaan pasti berbasis data. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan ini sering menjadi permasalahan. Seringkali kita ketika melakukan perencanaan, nyari datanya itu sudah jadi PR sendiri. Bisa jadi nyari datanya sebulan, ngerjainnya cuma butuh sehari, 2 hari. Nah, dengan adanya rapor ini, tentunya ini sudah sangat meringankan, karena datanya sudah disediakan dan digunakan semua pihak, sehingga setelah dilakukan perencanaan basis data ini, maka dapat lebih mudah untuk menuangkan ke dalam Arkas. Nah, di dalam Arkas inilah nanti dokumen anggarannya ini dituangkan. Dan Arkas ini sudah sesuai dengan standar-standar yang ada di daerah. Nah, selain itu, kita juga akan mengintegrasikan dengan Siplah, di mana Bapak Ibu di sekolah ketika melakukan pembelanjaan melalui Siplah, nanti ketika masuk ke pelaporan tidak perlu di-entry ulang, tapi secara seamless, secara langsung, itu akan masuk ke dalam Arkas. Nah, yang berikutnya ketika bicara pelaporan di sekolah itu akan langsung masuk ke sistem kami, namun di level dinas, di level daerah, itu juga akan langsung terintegrasi dengan SIPD, sehingga harapannya dari seluruh integrasi ini akan meringankan beban administrasi Bapak Ibu, termasuk meningkatkan kualitas dari perencanaan itu sendiri. Nah, ini kondisi sebelumnya, sekolah itu mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual pada sistem dari pemerintah daerah dan sistem dari pemerintah pusat. Mungkin tidak sepenuhnya manual, tapi masih terpecah-pecah. Jadi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dan Sekolah mungkin dulu paham bahwa ada banyak sekali aplikasi, baik yang disediakan pemerintah pusat, maupun Pemda menyusun sendiri. Nah, di mana akhirnya aplikasi ini atau data-datanya tidak bisa terkonsolidasi dengan baik, sehingga ada banyak perulangan. Nah, tentunya dampaknya, ini sekolah kadang-kadang, atau sekolah dan daerah, itu akhirnya menghabiskan banyak waktu dan tenaga yang berlebih. Jadi udah, misalnya mengentry laporan pembelanjaan, nanti di sistem A di-entry, nanti ada permintaan dari kementerian lainnya lagi, di-entry lagi, nanti ada permintaan lagi, di-entry lagi, dan seterusnya. Sehingga tentunya ini menghabiskan waktu dan tenaga yang berlebih, padahal seharusnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, Kemdikbud dan Kemdagri tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa ada serangkaian pembahasan yang dilakukan antara Kemdikbudristek dan Kemdagri untuk menyederhanakan terkait dengan sistem pengelolaan anggaran di sekolah dan juga di daerah. Nah, dari hasil pembahasan-pembahasan tersebut akhirnya sudah disepakati dan sudah dituangkan di dalam surat edaran bersama antara Mendikbudristek dan Mendagri, di mana di dalam surat edaran bersama itu disampaikan bahwa Arkas ini menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah. Dan Arkas ini sudah terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya. Jadi kalau kita lihat gambaran di bawah tulisan tersebut, di sekolah itu hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu Arkas, di mana Arkas ini sudah terintegrasi dengan Siplah dan Dapodik. Lalu Markas itu juga menjadi aplikasi tunggal untuk dinas dalam pengelolaan dana di sekolah. Jadi kalau digambarkan di sini Dinas Pendidikan itu menggunakan Markas, di mana Markas itu terintegrasi dengan SIPD. Nah, SEB ini nomor 7 tahun 2021 ini terbit di tahun lalu tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Jadi cukup spesifik, dan arahan ini yang kami tindak lanjuti di hari ini, termasuk setelah SEB ini muncul di tahun 2022, ini di Juknis BOS juga sudah diupdate Bapak Ibu, termasuk saat ini sedang proses revisi dari Permendagri 24, itu juga mengakomodir terkait penggunaan Arkas ini sebagai satu-satunya aplikasi pengelolaan BOS di sekolah. Nah, ini mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, apa sih Arkas dan Markas begitu ya. Jadi Arkas itu sistem informasi yang memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, serta pertanggungjawaban dana BOS dalam bentuk digital. Jadi tentunya Bapak Ibu tidak perlu print ini, print itu, tapi
semuanya sudah digital di dalam Arkas ini untuk sekolah. Nah, pengguna Arkas itu ada kepala sekolah, bendahara, sampai dengan penanggung jawab. Nah, sedangkan Markas ini adalah satu sistem manajemen Arkas yang memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana BOS di sekolah. Jadi ini untuk Pemda, Arkasnya untuk sekolah. Nah, pengguna Markas ini ya Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kap Kota, serta UPT kami yang ada di daerah. Jadi itu gambaran dari apa sih Arkas dan Markas itu. Lalu lebih jauh lagi Bapak Ibu, apa fungsi Arkas dan Markas? Kenapa kok kita menggunakannya begitu ya Bapak Ibu? Tentunya ketika Arkas dan Markas ini disusun, ini berbasis kepada riset ya. Kami sudah melakukan riset, apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, dan apa sebenarnya yang bisa memperbaiki itu. Jadi tujuan dari Arkas Markas ini tentunya memudahkan kita semua Bapak Ibu, bukan menyulitkan. Jadi dengan adanya Arkas Markas ini, salah satunya adalah memberikan kemudahan administratif. Jadi Bapak Ibu nanti di dinas kan memiliki peranan untuk melakukan pengawasan tadi ya. Jadi misalnya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan seperti apa, lalu melakukan analisisnya, dan seterusnya. Lalu dengan Arkas Markas ini juga bisa mengukur pembelanjaan dana BOS terkait 8 standar. Oh ternyata belanja lebih banyak kemana misalnya. Lalu memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan penganggaran dalam bentuk digital. Nah yang berikutnya ini juga melaporkan pembelanjaan satuan pendidikan ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus keuangan daerah. Terus yang berikutnya juga menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan, termasuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan satuan pendidikan. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Arkas dan Markas ini. Bapak Ibu di dinas misalnya, selaku pembina dari sekolah-sekolah di wilayahnya, tentunya akan lebih mudah. Misalnya Bapak Ibu untuk melakukan pengesahan RKAS, sebenarnya pengesahan RKAS itu terlepas ada aplikasi atau tidak, itu adalah kewajiban dari dinas. Nah dengan adanya tools ini, maka Bapak Ibu nggak perlu bukain berlembar-lembar, tapi tinggal melihat di dalam satu tools, di mana tools Arkas ini juga kita berikan untuk analisis. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat, oh belanja sekolah ini yang terbesar di mana sih? Dengan mudah Bapak Ibu melihat, oh ternyata sekolah A kok banyak sekali uangnya buat beli ATK misalnya. Atau oh ternyata kok dia untuk ngecat pagar besar sekali, padahal setiap hari saya lewat, udah bagus misalnya. Banyak analisis yang bisa dilakukan, termasuk menganalisis antar satuan pendidikan di dalam wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga baik untuk sekolah maupun untuk dinas, ini hal-hal yang bisa memudahkan dalam pengelolaan anggaran BOS. Nah, seperti apa karakteristik Arkas dan Markas, Bapak Ibu? Jadi kalau dari jenis aplikasinya, kalau untuk Markas yang digunakan untuk dinas, itu murni berbasis web. Connectivity-nya online. Nah, kenapa kami menggunakan pertimbangan ini? Karena kami melihat Dinas Pendidikan itu tentunya rata-rata sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga bisa mengakses berbasis web sewaktu-waktu, termasuk kebutuhannya bisa kapan saja bisa melihat, misalnya dibutuhkan analisis, atau ada permintaan data dari institusi lain, itu bisa dengan mudah mengambil dari Markas. Nah, kalau Arkas yang untuk sekolah, aplikasi ini masih berbasis desktop, di mana konektivitasnya itu semi daring. Jadi Bapak Ibu di sekolah, kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, karakteristik sekolah kita juga infrastrukturnya mungkin beda-beda, ada yang sulit sekali internetnya misalnya, itu bisa tetap menggunakan Arkas. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan perencanaannya, penata usahanya, pelaporannya, itu bisa dikerjakan secara offline. Misalnya sekolah Bapak Ibu itu di wilayah yang tidak teraliri internet, Bapak Ibu bisa kerjakan dulu di sekolah. Nah nanti setelah selesai, mungkin Bapak Ibu perlu cari spot, misalnya ke kantor desa, atau mungkin ke wilayah terdekat yang ada internetnya, baru Bapak Ibu sinkronkan. Nah, sehingga dengan pendekatan ini, kami berharap tidak ada sekolah yang tidak bisa menggunakan Arkas. Karena baik yang online maupun offline, atau baik yang memiliki konektivitas internet di sekolah maupun yang tidak,
semuanya bisa menggunakan Arkas. Tinggal nanti ketika butuh selesai mengerjakan, ketika butuh sinkronisasi, tentunya Bapak Ibu perlu mencari tempat yang memiliki internet hanya untuk sinkronisasinya. Dan saya yakin meskipun banyak wilayah kita yang sulit, tapi saya yakin sekarang sudah banyak sekali program pemerintah yang menyasar penyediaan internet di sarana-sarana umum. Misalnya tadi di kantor desa yang saya tahu ya, melalui dana desa itu, lalu mungkin di daerah-daerah lain lah di sekitar Bapak Ibu yang tidak terlalu jauh, itu Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi di sana. Nah, data dari Arkas dan Markas ini juga secara relasi sudah terhubung dengan Dapodik, dengan Siplah, rapor pendidikan, dan juga SIPD. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bagaimana korelasinya atau mengkoneksikannya, tapi ketika Bapak Ibu sudah di sekolah melakukan sinkronisasi, Bapak Ibu di dinas mengakses Markas, itu secara otomatis kami di back-end-nya sudah menghubungkan antara berbagai aplikasi yang ada ini. Nah, fitur apa saja yang ada di dalam Arkas dan Markas? Jadi kalau dalam konteks perencanaan dan penganggaran, tentunya di Arkas itu ada kertas kerja atau dokumen Arkasnya, lalu ada kertas kerja pergeseran, kertas kerja perubahan. Di dalam dinas, di Markas itu ada lembar RKS serta rinciannya. Ini akan sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi seperti tadi kami sampaikan, kadang-kadang kalau kami juga di pusat itu tantangan terkait data ini luar biasa. Dan ini sekolah negeri dan juga swasta. Kami mengamati banyak juga sistem-sistem di dinas atau sistem-sistem yang dulu ada, itu hanya mengambil yang sekolah negerinya saja. Sedangkan ini populasi, sekolah negeri maupun swasta wajib menggunakan Arkas ini. Nah, sehingga Bapak Ibu di dinas misalnya untuk melakukan analisis atau misalnya permintaan data dari legislatif atau permintaan data dari manapun, itu bisa dengan cepat mengakses data secara keseluruhan dan juga mengolah dengan berbagai kebutuhannya. Nah, di dalam penatausahaan, di dalam satuan pendidikan itu ada menu untuk BKU, lalu buku kas tahunan, kas pembantu, pajak, dan juga pembantu bank. Nah, di level dinas, ini ada realisasi per jenis belanja, termasuk per komponen standar nasional pendidikan. Nah, di dalam pelaporan, itu di level sekolah ada SPTJM, termasuk rekap realisasi penggunaan. Nah, di dinas ini juga ada laporan aset, termasuk lembar LK1 dan LK2. Ini mungkin nanti secara lebih detail bisa kami jelaskan. Jadi, Arkas dan Markas ini akan melingkupi mulai dari perencanaan penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan. Nah, sekolah dan dinas pendidikan akan lebih mudah nantinya mengelola anggaran dengan penggunaan Arkas dan Markas yang terintegrasi dengan SIPD. Jadi, misalnya dalam konteks aplikasi anggaran, dulu banyak aplikasi, sekarang cukup input ke satu aplikasi dan sudah terhubung dengan SIPD dan juga Dapodik. Lalu format data ini dulu juga masih bervariasi, masih banyak sekali, sehingga berulang-ulang hal yang sama tapi dituangkan berulang-ulang. Nah, sekarang sudah standarisasi, sehingga tentunya juga memudahkan sesuai dengan regulasi. Persetujuan dokumen dulu juga macam-macam. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan hal itu juga. Mungkin dulu karena alurnya beda-beda, caranya beda-beda. Nah, sekarang sudah ada standarisasi dengan adanya Arkas ini. Bisa dipercepat, termasuk banyak yang dilakukan otomasi. Lalu tadi yang saya sampaikan konsolidasi. Dulu ketika konsolidasi anggaran itu banyak yang mengalami kesulitan. Jadi ketika ditanya bagaimana profilingnya, bagaimana jenis belanjanya, mayoritas belanja buat apa, digunakan untuk apa, itu sangat sulit dulu yang kami pahami ya. Nah, sekarang dengan adanya Arkas Markas ini tentunya akan sangat mudah karena sudah otomatisasi dan juga diberikan fitur-fitur analisis. Nah, untuk pengawasan juga sama. Kontrol pengawasan ini dulu cukup sulit karena manual dan sulit dikontrol. Nah, sekarang juga mudah dikontrol karena sudah dalam satu sistem. Dan juga stakeholder lainnya itu ketika ada pemeriksa dan segala macam itu bisa mudah disampaikan datanya, dan data ini valid karena semuanya sudah di-track di dalam jejak digitalnya. Jadi sering sekali Bapak Ibu kadang-kadang audit-audit tematik, misalnya khusus audit tentang operasional atau tentang belanja rutin begitu ya. Nah, kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengumpulkan data itu cukup sulit. Nah, sekarang misalnya tanya, coba dinas A gitu, saya pengen tahu belanja rutin sekolah buat listrik, air,
selama pandemi kemarin gimana ya gitu. Nah, dengan adanya Arkas ini tentunya akan mudah. Bapak Ibu tinggal mencari kode rekeningnya, dibuat rekapnya, dibuat analisisnya, tidak perlu mengumpulkan satu persatu. Jadi paling tidak ada 5 hal ini ketika sudah integrasi dengan SIPD yang akan memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan Arkas dan Markas. Nah, ini perkembangan penggunaan Arkas. Jadi terjadi peningkatan registrasi dari sosialisasi. Saat ini yang sudah registrasi di Arkas ini 203.000 sekolah dari 217 ribuan sekolah yang menerima BOS. Nah, ketika masuk ke langkah berikutnya, step berikutnya, membuat kertas kerja, ini jumlahnya turun dari 203.000 yang sudah sampai membuat kertas kerja itu 164.000. Nah, berikutnya ketika pengesahan Arkas itu 146.000. Nah, sampai dengan penyusunan penatausahaan kertas kerja BKU itu baru 96.000. Jadi kalau kita bicara keseluruhan step sampai akhir, maka dari 217.000 sekolah penerima BOS, itu baru 96.000 yang sudah sampai ke BKU. Meskipun yang registrasi sudah 90% lebih. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita bersama, Bapak Ibu. Yang jelas, perubahan itu sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. Kenapa salah satunya juga kita menggunakan Arkas ini untuk, selain perencanaan itu juga untuk pelaporan, karena di dalam Arkas ini secara akuntabilitasnya itu jauh lebih tinggi dibanding dulu Bapak Ibu di sekolah melaporkan hanya melalui Bosalur. Bosalur nanti akan tetap difungsikan sebagai fungsi penyaluran. Bapak Ibu bisa cek rekening, bisa cek sudah salur atau belum, tapi untuk pelaporan akan murni menggunakan Arkas. Di Bosalur dulu ketika Bapak Ibu di sekolah melakukan pelaporan, itu hanya rekap 12 komponen penggunaan BOS. Misalnya 300 juta digunakan untuk BPDB, 200 juta untuk perpustakaan. Tapi ketika kita ingin melihat lebih jauh, tidak hanya kami di pusat, tapi Bapak Ibu di dinas, itu kita agak buta. Misalnya, kok buat PPDB-nya habis 300 juta buat beli apa aja sih? Aktivitasnya apa saja? Itu tidak akan bisa tertrack menggunakan laporan rekap yang ada di Bosalur. Tentunya tuntutan akuntabilitas saat ini makin tinggi, dan juga untuk analisis pengambilan kebijakan juga sangat dibutuhkan, sehingga Arkas ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam waktu yang ada kita harus mendorong Bapak Ibu di Pemda dan juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di wilayah masing-masing untuk bisa mempercepat bagaimana supaya semua sekolah bisa segera menggunakan Arkas. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa syarat penyaluran BOS itu ada beberapa hal, termasuk pelaporan. Tentunya kalau tidak segera dikejar waktunya Bapak Ibu, maka yang belum sampai BKU itu tidak akan bisa kami salurkan nanti di tahap 3. Nah, ini masih ada waktu. Nah, ini mohon dipercepat karena registrasinya sudah tinggi. Dan nanti kami juga akan melakukan langkah-langkah sosialisasi lanjutan atau BIMTEK untuk bisa mempercepat ini. Nah, ini juga banyak pertanyaan, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, mungkin saya meng-highlight saja, mengulang saja bahwa apakah pengelolaan dana BOS wajib menggunakan Arkas Markas? Nah, ini sudah disebutkan di dalam pasal 35 Juknis BOS, secara spesifik input Arkas pada menggunakan Arkas. Jadi di dalam pasal 35 itu dinyatakan Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan perencanaan dan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem Arkas yang disediakan kementerian. Jadi tentunya karena ini sudah menjadi regulasi, ini menjadi acuan kita bersama Bapak Ibu. Dan nanti di dalam revisi Permendagri 24 juga akan dinyatakan hal yang sama. Nah, jadi kami sudah sempat sosialisasi sebelumnya, termasuk yang hari ini, tujuannya cuma satu, untuk memudahkan kita semua Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu juga nanti memudahkan perencanaannya, pelaporannya, penyalurannya lancar, tidak terlambat, maka ini perlu kita segera kejar bagaimana supaya semua sekolah bisa menggunakan Arkas. Nah, ini menindaklanjuti, tadi sudah ada SEB, sudah ada Permendikbud, ini kemarin Pak Dirjen juga sudah menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan Bapak Ibu supaya semua satuan pendidikan, baik negeri dan swasta, menggunakan Arkas.
untuk semua tahapan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Nah, nomor 2 ini sangat penting, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota itu perlu memastikan seluruh satuan pendidikan penerima dana BOS reguler melakukan penatausahaan menggunakan ARKAS. Karena amanat dalam peraturan, ARKAS ini digunakan sebagai sarana pelaporan pada tahun anggaran 2022, di mana nanti penyaluran tahap 3 itu akan menggunakan basis laporan tahap 1. Nah, tahap 1 tadi sampai dengan saat ini posisinya baru 96.000 yang sampai BKU. PR-nya masih hampir 50%. Nah, kenapa ini menjadi urgent? Karena tanggal 31 Juli, itu berarti 1,5 bulan ya Bapak Ibu, dari sekarang, itu adalah batas penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1. Sebagai basis kami menyalurkan anggaran BOS tahap 3. Jadi, ada waktu 1,5 bulan Bapak Ibu untuk mengejar ketertinggalan tadi. Mungkin masih ada daerah, bahkan daerah mungkin ada yang belum menggunakan, atau mungkin daerahnya sudah, sekolahnya belum semua. Nah, ini kita punya waktu 1,5 bulan Bapak Ibu untuk bisa mengejar penggunaan ARKAS di semua sekolah. Nah, sejalan dengan surat edaran tersebut, maka fasilitas pelaporan untuk tahap 1 2022, tahun anggaran 2022 di dalam BOS Salur, itu sudah dinonaktifkan. Jadi kalau dulu kita masih sebagai masa transisi masih menggunakan 2 saluran, kalau Bapak Ibu ingat di 2020, 2021, ada yang boleh lapor pakai ARKAS, ada yang boleh lapor pakai BOS Salur, dua-duanya dibuka, tapi untuk 2022 sesuai regulasi yang ada, seluruh pelaporan itu dilakukan melalui ARKAS, sehingga fasilitas pelaporan di BOS Salur sudah ditutup. Nah, ini mohon diumumkan ke semua pihak, untuk seluruh peserta webinar pada hari ini. Mungkin tidak semuanya mengikuti, mungkin bisa disampaikan ke teman sekolahnya, mungkin dinas-dinas bisa menyampaikan ke sekolah di wilayahnya, supaya tidak ada yang misinformasi. Kami sudah melayangkan surat, kami sudah menggunakan sosial media dengan berbagai saluran, tapi sekali lagi Indonesia sangat luas, sehingga kami mohon Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari sekolah, bisa saling mengingatkan ke komunitas sekitarnya, bahwa ARKAS ini harus segera diselesaikan, terutama untuk tahap 1 yang sudah menerima. Nah, ini peta jalan ARKAS, jadi memang ARKAS ini bukan barang yang benar-benar baru Bapak Ibu. ARKAS ini sudah start di 2018, 2019 sudah sebagian menggunakan, lalu di 2020 ini sudah integrasi dengan BOS Salur. Nah, di medio 2021 kemarin sudah ada SEB. Jadi akhirnya dulu masih banyak kebingungan apakah harus pakai ARKAS atau harus pakai aplikasi lainnya, karena banyak aplikasi yang beredar yang sama-sama untuk sekolah. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan bahwa sudah ada SEB. Jadi saat ini baik Dikbud maupun Dagri sudah sama-sama setuju bahwa satu-satunya aplikasi untuk dana BOS mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan itu ya ARKAS. Di mana ARKAS ini akan terintegrasi dengan SIPD. Nah, nanti pada tahun 2022 ini mungkin di bulan Agustus atau berberan gitu ya, mungkin September, November begitu, kami akan sedikit melakukan perbaikan di ARKAS versi 4.0, di mana fokusnya untuk perbaikan alur, tampilan-tampilan begitu ya, supaya Bapak Ibu lebih user friendly, lebih enak digunakan, lebih enak dilihat gitu, dan akan terintegrasi dengan Sipla. Nah, sekolah dan dinas pendidikan, maka kita harus segera gunakan ARKAS dan Markas. Dan ini cara penggunaan dan bantuannya dapat diakses melalui satu portal begitu ya. Jadi kalau untuk sekolah dapat menggunakan ARKAS, yang pertama dinasnya harus terhubung ke Markas dulu. Jadi tentunya kuncinya ini di dinas, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir di acara hari ini. Jika ada yang belum tergabung gitu ya, atau terregistrasi di dalam Markas, maka segera lakukan registrasi. Nah, bagaimana caranya? Ini yang pertama, bisa membuka rks.kemdikbud.go.id. Nah, di sana ada tombol login dinas, Bapak Ibu bisa daftar di sana, lakukan registrasi.
ngisi informasi yang diminta, email, NIP, dan seterusnya, lalu login dan sudah bisa menggunakan. Jadi prosedurnya tidak sulit, Bapak Ibu. Jika ada yang memang belum terhubung, lakukan segera registrasi. Ini tidak sulit, cukup mengakses rkas.kemdikbud.go.id. Nah, untuk sekolah ini juga sama, tentunya tidak sulit juga. Bapak Ibu bisa mengunjungi di rkas.kemdikbud.go.id/download. Di situ bisa di-download filenya, lalu diinstal, lalu registrasi dengan NPSN. Nah, untuk sekolah tentu perlu koordinasi dengan dinas. Karena dinas selaku pembina, maka yang bisa memberikan kode aktivasi untuk sekolah itu adalah dinas. Nah, setelah dapat kode aktivasi, maka bisa melakukan login dan sudah siap menggunakan Arkas. Jadi ini step-stepnya cukup mudah, dan di dalam website kami, ini di bagian bawah kami tulis, ada rkas.kemdikbud.go.id, ada Instagram juga, ada @aplikasi RKS, ada juga channel YouTube-nya Bapak Ibu, Sobat Arkas. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak semuanya bisa kita bimtek satu-satu, tapi saya yakin saat ini literasi digital kita juga sudah sangat tinggi ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau belanja online, kita nggak perlu ada bimtek, kita sudah bisa install aplikasi-aplikasi marketplace untuk belanja gitu ya. Nggak perlu bimtek, kita ojek online, kita juga nggak perlu bimtek, kita bisa mendownload sendiri, cari panduannya sendiri. Nah, kami juga menyediakan Bapak Ibu, baik di website kami, di Instagram kami, ataupun di YouTube kami. Gimana sih cara penggunaannya? Nah, Bapak Ibu jika ingin cepat menggunakan, ini bisa langsung mengakses saluran-saluran tadi, bisa melalui website kami, bisa melalui Instagram, bisa melalui channel YouTube, untuk bisa langsung mempraktekkan. Nah, selain itu kami juga akan melakukan bimtek ke sekolah dan dinas pendidikan, Bapak Ibu. Ini akan kami lakukan pada tanggal 20 sampai 22 Juni secara online. Itu undangan sudah kami sampaikan ke dinas ya. Nanti mungkin kalau yang ada belum dapat bisa kami sampaikan lebih lanjut. Nah, kalau untuk BOP saat ini masih belum menggunakan Arkas. BOP untuk PAUD dan juga kesetaraan itu akan menggunakan Arkas mulai tahun depan. Saat ini masih menggunakan portal bop.kemdikbud.go.id. Jadi masih belum menggunakan Arkas, masih proses kami menyesuaikan, sehingga baru tahun 2023 akan digunakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dan juga di sekolah, Arkas ini menjadi hal yang sangat penting, baik untuk peningkatan perencanaan, kualitas perencanaan, termasuk untuk pelaporan dan kelancaran penyaluran BOS untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan gambaran tadi belum ada 50%, masih 96.000 dari 217.000 sekolah yang menggunakan sampai dengan BKU. Nah, ini menjadi tantangan bersama Bapak Ibu yang tentunya ada waktu 1,5 bulan yang bisa kita kejar untuk semuanya bisa menggunakan ini. Nah, nanti secara teknis Bapak Ibu bisa mengakses berbagai saluran tadi, termasuk kami juga akan mengadakan bimtek pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni secara online. Nah, di channel YouTube kami sudah cukup clear juga di sana, Bapak Ibu bisa nanti berkunjung di channel YouTube Sobat Arkas. Itu ada panduan-panduannya dalam bentuk video, mungkin akan memudahkan Bapak Ibu juga untuk memahami lebih jauh bagaimana penggunaan Arkas Markas secara lebih baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin secara garis besar itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana untuk paparan yang telah disampaikan. Sangat jelas dan harapannya kami ini dapat memberikan pencerahan ya kepada rekan-rekan di satuan pendidikan maupun di dinas pendidikan yang akan menggunakan Arkas dan Markas ke depannya. Mungkin saya akan sedikit merekap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dana. Jadi tadi Pak Dana menyampaikan bahwa BOS ini merupakan salah satu sumber dana utama ya di satuan pendidikan, dan secara tidak langsung ini juga berimplikasi terhadap kualitas pendidikan kita. Nah, saat ini kita sudah punya rapat pendidikan yang mana itu merupakan refleksi ya atau diagnosa dari kondisi di satuan pendidikan, dan harapannya nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan ini dapat menjadikan rapat pendidikan sebagai panduan gitu ya dalam menyusun program di sekolah dan dapat menuangkannya ke dalam Arkas ya untuk penggunaan untuk rencana penggunaan dana BOS-nya. Nah, tadi juga Pak Dana menyampaikan apakah
penggunaan Arkas ini wajib gitu ya di satuan pendidikan dan markas untuk dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kalau jawabannya tadi sudah sangat jelas, jadi jawabannya wajib ya Bapak Ibu. Jadi Pak Dana tadi juga sudah menjelaskan bahwa kita juga sudah menuangkannya dalam Juknisbos yang terbaru. Kemudian kita juga sudah mengatur dalam SEB bersama gitu ya antara Kemdagri dan Kemdikbud terkait dengan pengelolaan dana BOS. Dan Pak Dirjen tadi juga sudah mengingatkan gitu ya melalui surat edaran percepatan penggunaan Arkas dalam rangka pengelolaan dana BOS di tahun 2022. Nah, kalau tadi saya coba lihat dari paparan Pak Dana, sampai saat ini baru 96.000 satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya, atau 44% dari satuan pendidikan kita yang sudah membuat BKU gitu ya di Arkas. Nah, BKU ini apa? Sebenarnya BKU itu kan untuk merealisasikan perencanaan yang sudah dibuat di Arkas ya Bapak Ibu ya. Yang mana ini masih cukup jauh dari 217.000 satuan pendidikan yang penerima dana BOS di tahun 2022 ini. Dan kita masih punya waktu sampai tanggal 31 Juli 2022 untuk Bapak Ibu dapat menyampaikan laporan penggunaan BOS-nya yang tahap 1 Bapak Ibu melalui aplikasi Arkas. Baik, Pak Dana, dari tim kami sudah mengkurasi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube kami. Jadi mungkin kita bagi jadi 2 termin Pak Dana untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama mungkin ada 3 penanya Bapak Pak Dana. Jadi yang pertama, kapan ini dari Dinas Pendidikan Superior ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk penganggaran pada Arkas? Kemudian pertanyaan kedua dari Dinas Pendidikan Superior juga, untuk penggunaan dana silpa, apakah diperbolehkan untuk diakui sebagai realisasi BOS reguler yang transfer pendapatan tahap 2-nya sudah dipotong silpa tahun sebelumnya, mohon petunjuk untuk pengisian di BKU-nya. Kemudian dari Bapak Aidul Alwi, SPD, apakah Arkas yang digunakan satuan pendidikan dapat menjadi acuan pada pemeriksaan di BKAD gitu ya, Inspektorat maupun BPK. Kemudian dari Pak Waras Palian dari SMK 1 Tokakat Cianjur, apakah aplikasi Arkas hanya dapat digunakan pada satu PC atau laptop? Terdapat kendala apabila tim perencanaan di sekolah kami berada di luar sekolah dan tidak membawa laptop dan tidak dapat mengakses Arkas. Mohon penjelasannya. Mungkin tiga penanya dulu Pak Dana. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Dana untuk dapat menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Nafis. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi mungkin nanti saya akan coba jawab dan juga kami ada tim teknis Arkas. Nanti juga silahkan mungkin bisa menambahkan supaya memperkaya jawaban. Yang pertama dari Dinas Pendidikan Superiori ya. Kapan waktu yang tepat untuk penganggaran pada Arkas? Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Jadi Arkas sendiri itu ada beberapa tahapan ya. Kalau tadi kita runut ke paparan tadi, yang pertama itu perencanaan penganggaran, yang kedua penatausahaan, yang terakhir pelaporan. Nah, ketika kita bicara perencanaan, memang yang waktu paling ideal itu adalah di T-1. Jadi mungkin sebelum tahun anggaran berjalan. Tapi dalam konteks penerapan tahun ini, semuanya dinamikanya masih berproses, ya paling tidak setelah menerima tahap 1 atau ketika ada tahap 1 menerima itu, segera dituangkan saja di dalam Arkas. Atau Bapak Ibu jika ada yang belum menuangkan dalam Arkas, tahap 1-nya udah kemarin-kemarin udah dapat, segera dituangkan saja di dalam Arkas. Lalu, untuk penggunaan dana silpa, apakah diperbolehkan untuk diakui sebagai realisasi BOS reguler yang transfer pendapatan tahap 2-nya sudah dipotong tahun sebelumnya? Oke, mungkin nanti ini tim teknis bisa bantu menjawab ya. Maksudnya bagaimana penuangan di dalam BKU-nya, karena setahu saya memang di dalam Arkas itu dipisah-pisah Bapak Ibu, mana dana yang tahun ini
mana yang dana silpa tahun lalu begitu ya. Seingat saya itu ada fasilitas pembedanya, sehingga tidak tercampur uangnya. Cuman bagaimana penuangan di BKU-nya mungkin nanti bisa dibantu jawab teman-teman teknis. Lalu yang kedua dari Pak Aidul Alwi, apakah Arkas yang digunakan satuan pendidikan dapat menjadi acuan saat pemeriksaan? Nah, justru ini memang tujuan kami Bapak Ibu. Karena selain Arkas Markas ini dibuat untuk perencanaan dan pelaporan di sekolah, ini juga kita integrasikan dengan SIPD. Sehingga tentu harapannya ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pemeriksaan. Ya, baik di BKAD, Inspektorat maupun BPK. Nah, yang terakhir ini dari Pak Waras Palian ya, dari Takokak Cianjur SMKN 1. Terima kasih Pak. Jadi ini apakah aplikasi Arkas hanya dapat digunakan pada satu PC atau laptop? Ada kendala, kalau pas lagi pergi gimana? Nah, ini juga setahu saya ini ada fitur untuk melakukan sinkronisasi antar device ya Pak. Jadi ini nanti mungkin secara teknis caranya juga bisa disampaikan oleh teman-teman. Mungkin dari saya itu, silakan teman-teman teknis jika ada yang mau menambahkan. Oke, baik Pak Dana. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak untuk yang Silakan. Pertanyaan nomor 2 ya. Untuk penggunaan dana silpa, apakah boleh diakui sebagai realisasi bus reguler gitu ya. Jadi kalau mungkin dana silpa ini kan merupakan dana sisa dan ini juga harus sudah dilakukan audit ya agar itu bisa diakui sebagai dana silpa. Nah di Arkas untuk penganggaran dana silpa ini sudah dibuatkan satu kertas kerja tersendiri. Jadi untuk pelaporan realisasi dari dana silpa tersebut juga Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui melalui Arkas ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja sumber dananya dari mana, yang mana Bapak Ibu juga harus membuat perencanaannya ya dari dana silpa itu mau dipakai untuk apa. Nah, itu nanti baru Bapak Ibu bisa membuat membuat realisasi gitu ya dari dana silpa itu tersendiri melalui Arkas. Jadi BKU-nya memang terpisah antara yang reguler maupun silpanya. Nah, kemudian untuk yang kalau seumpama ini tidak tidak bisa akses PC atau laptopnya ya kalau lagi ada di di luar kantor gitu ya. Jadi memang kalau di Arkas ini kan saat ini masih digunakan untuk satu device gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang ada pergantian device itu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dari teman-teman dinas untuk bisa mendownload profilnya gitu ya. Jadi teman-teman dinas ini melalui Markas nanti bisa membantu Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk mendownload profil dari data yang terakhir kali dikirimkan gitu ya. Nah itu nanti bisa di-download profilnya dan bisa diregistrasikan di diregistrasikan di device yang baru. Nah ini mungkin nanti ada tim teknis yang bisa bantu. Ini sudah ada Pak Dadan. Jadi Pak Dadan ini tim teknis terkait dengan Arkas ya, Pak Dana. Jadi mungkin Pak Dadan bisa membantu untuk sedikit menambahkan mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan Pak Dadan. Baik, terima kasih Pak Nafis. Menyambung terkait dengan pertanyaan pencatatan silpa di Arkas ya, betul. Di aplikasi Arkas untuk perencanaan memang ada beberapa sumber pendanaan ya, sehingga nanti untuk silpa itu sendiri itu bisa dibuatkan RKS terpisah. Ada tombol untuk mengaktifkan RKS silpa bos reguler dari tahun sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Dadan untuk tambahannya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini kan kita karena waktu yang terbatas ya, jadi mungkin tidak semuanya bisa terjawab, tapi Bapak Ibu tadi saya lihat sudah ada cukup banyak pertanyaan dan beberapa pertanyaan memang sangat teknis gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan yang sangat teknis nanti bisa
bisa terjawab ya harapan kami di BIMTEK yang lebih teknis juga di hari Senin depan gitu ya. Nah, ini kita sudah ada 3 pertanyaan lagi Pak Dana dari Bapak Muhammad Syauki dari Disdikbud Sulawesi Barat. Kapan sinergitas antara Arkas dan SIPD ini dilakukan? Atau ini kapan sih Arkas dan SIPD ini akan tersambung ya Pak? Kemudian dari Ibu Mega Ruspika, apakah Arkas dan Bosalur ini terintegrasi? Ya. Kemudian dari Ibu Herta, Dinas Pendidikan Semarang, bagaimana cara dinas memantau RKS dan penatausahaan sekolah untuk bahan evaluasi penganggaran dan pelaksanaan? Nah, mungkin 3 pertanyaan lanjutan dari yang termin 1 tadi, Pak Dana mungkin dapat menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Muhammad Syauki, Disdikbud Sulawesi Barat. Kapan sinergitas antara Arkas dan SIPD dilakukan? Jadi saat ini sejak tahun lalu sudah berproses Pak. Jadi kapan? Jawabannya sudah mulai, tapi memang belum selesai. Jadi kita tahu di dalam SIPD fasenya itu ada mulai dari perencanaan, tadi penatausahaan sampai dengan pelaporan. Nah di tahun 2022 ini kita akan mengejar dari segi perencanaan sampai penatausahaan. Nah mungkin nanti pelaporan ini kita akan kejar 2023 akan selesai. Jadi kita kerjakan bertahap karena bisnis proses dengan SIPD ini cukup banyak gitu ya proses-prosesnya, sehingga ini kita lakukan secara bertahap, tidak langsung terintegrasi full, tapi mulai tahap demi tahap, mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan. Lalu dari Ibu mungkin ya ini ya, dari Mega Ruspika, apakah Arkas dan Bosalur terintegrasi? Betul, Arkas dan Bosalur itu terintegrasi. Jadi kalau misalnya 2021 kemarin Bapak Ibu mengentri di Arkas, maka otomatis di Bosalurnya juga akan muncul gitu, terintegrasi. Nah untuk 2022, ini kalau dari segi pelaporan tadi murni kita hanya menggunakan Arkas, sehingga di Bosalur itu lebih kembali ke asalnya gitu ya, yang seharusnya itu lebih ke dalam konteks informasi penyaluran, baik urusan rekening, urusan pemantauan penyalurannya, sudah salur atau belum, dan seterusnya, retur, itu ada di Bosalur. Nah yang terakhir dari Bu Herta, RKS dan penatausahaan sekolah untuk evaluasi. Jadi yang kami sampaikan tadi, itu bisa dilakukan menggunakan aplikasi Markas Bu Herta, di mana dalam aplikasi Markas itu, nanti Ibu bisa memantau dari segi perencanaan itu seperti apa. Lalu kami juga sedang menyiapkan satu dashboard untuk memantau, misalnya ada 300 sekolah, di tempat Ibu mana saja yang sudah selesai, mana yang sampai baru fase 1, mana yang sudah sampai fase 2, termasuk detail penganggarannya. Itu nanti juga akan bisa Ibu lakukan analisis. Ya tadi misalnya, misalnya penasaran, di Kota Semarang ini sekolah-sekolah itu beli galon berapa ya setahun misalnya begitu ya. Tinggal dicari kode rekeningnya, terus dianalisis. Berbagai hal bisa dilakukan nanti menggunakan aplikasi Markas. Mungkin itu Mas Hafiz. Ini monggo kalau dari tim ada yang mau ditambahkan. Baik Pak Dana, sepertinya sudah cukup jelas Pak. Jadi kapan antara Arkas dan Markas ini akan tersambung? Tadi Pak Dana sudah menyampaikan dengan yang jelas gitu ya. Ini kita sedang berproses. Kemudian apakah Arkas dan Bosalur ini terintegrasi? Jadi kita juga beberapa di tahap sebelumnya kita juga sudah pakai gitu ya dari sekolah-sekolah yang sudah melaporkan melalui Arkas, itu juga jadi jadi dasar kita juga untuk menyalurkan di tahap 2 kemarin ataupun tahap 1. Nah, mungkin cukup Pak Dana untuk untuk sesi tanya jawab kita. Jadi mungkin Bapak Ibu saya mengingatkan tadi Pak Dana sudah menyampaikan bahwa setelah ini kita nanti akan ada BIMTEK gitu ya terkait dengan penggunaan Arkas dan Markas baik di Dinas Pendidikan maupun di Satuan Pendidikan, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis juga nanti mungkin akan terjawab di sana. Jadi kami juga mohon maaf Bapak Ibu, belum semua pertanyaan bisa kami
jawab melalui webinar kita di kali ini, tapi harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti BIMTEK kami di Senin depan. Nah, tadi juga Pak Dana sebenarnya sudah menyampaikan terkait dengan kanal-kanal yang bisa Bapak Ibu kunjungi gitu ya, terkait dengan kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana cara pakai RKS gitu ya, kita sudah menyiapkan panduannya. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen download RKS-nya, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi kami di dashboard kami, di landing page kami di rks.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pantau di media sosial kami juga, ada di aplikasi RKS, Bapak Ibu bisa temukan di Instagram. Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek panduan, kemudian ada FAQ, kemudian ada kanal untuk tanya jawab juga ya Bapak Ibu di portal kami di rks.kemdikbud.go.id. Nah, kalau untuk cara untuk mengaksesnya nanti Bapak Ibu bisa klik saja di di rks.kemdikbud.go.id, kemudian nanti ada pusat bantuan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu dinas yang masih belum tergabung di grup klaster kami, di situ juga sudah kami sediakan link untuk mengajukan permintaan untuk bergabung. Nah, baik, teman-teman kurator kira-kira masih ada waktukah atau sudah cukup? Oke. Oke. Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Dana untuk untuk sesi tanya jawab kita. Oke, ini info dari tim, ternyata waktunya masih ada sedikit ya. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan lagi ya Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan ini Bapak Ibu di Zoom ini bisa menyampaikan lewat Q&A yang ada yang sudah tersedia di Zoom. Jangan lupa menyebutkan nama, instansinya dari mana, dan pertanyaannya apa. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, ya Pak. Mas Hafiz, mungkin sambil menunggu masih ada waktu ya, apakah mungkin dari tim mungkin demo sedikit begitu menjelaskan tentang ARKAS gitu, mungkin 5-10 menit. Oke. Bentar Pak. Oke. Baik, mungkin dari tim, apakah sudah disiapkan? Oke. Ya, sambil menunggu ya. Jadi memang animonya luar biasa ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali pertanyaan. Kami juga nanti segera melakukan BIMTEK gitu ya dalam waktu dekat. Ini supaya kita semua bisa mempercepat lah ya pelaporan di ARKAS. Termasuk berbagai integrasi juga sedang kami jalankan baik dengan tadi SIPLA, SIPD, dan juga berbagai perbaikan-perbaikan yang ada. Oh, ini ada pertanyaan tambahan Mas Hafiz. Oke, ternyata dari tim masih ada waktu Pak. Baik, mungkin kita tambah sedikit Pak untuk pertanyaannya dari Pak Samsul Arifin. Apakah BKU itu penting gitu ya? Kemudian SPJ itu apakah dilakukan tiap 1 tahun sekali atau setiap bulan sesuai dengan RAPBS? Sebab saya baru membuat RAPBS 1 minggu yang lalu, sedangkan bos tahap 1 ini 2022 ini sudah cair gitu ya. Terima kasih. Kemudian ini ada tambahan nih dari
Dinas Pendidikan Superiori. Tadi mungkin di Termin 1 sudah bertanya juga. Mohon penjelasan terkait dengan penambahan standar satuan harga pada Arkas. Mungkin nanti dari tim teknis bisa bantu jawab. Kemudian dari SMP PGRI Tepuran, tidak bisakah sistematikanya disederhanakan sehingga guru tidak banyak waktu dalam pengerjaan? Mengingat tugas utama guru untuk berada di kelas bersama peserta didik. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini ada tambahan 3 pertanyaan Pak Dana. Ya, baik, terima kasih. Dari Pak Samsul Arifin ya, apakah BKU itu penting? Ya, karena BKU itu sebenarnya sentralnya gitu ya, buku kas utama itu sentralnya dari seluruh proses yang ada. Itu terekap di dalam BKU, jadi tentunya BKU itu hal yang sangat penting, Pak Samsul. Lalu SPJ itu apakah dilakukan setiap 1 tahun sekali atau setiap bulan sesuai dengan RAPBS? Nah, ini kalau yang saya pahami begitu ya, ini seharusnya dilakukan SPJ itu ya sesuai proses belanjanya gitu ya. Ketika Bapak Ibu ada pengeluaran dari dana BOS, ya dilakukan peng-SPJ-an, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kalau 1 tahun sekali tentunya tidak mungkin, terlalu lama gitu ya, mungkin udah hilang semua, mungkin udah lupa. Ya sebaiknya sesegera mungkin ketika selesai melakukan pembelanjaan. Nah, tentunya ini juga terkait dengan penerimaannya, penerimaan dana BOS juga. Jadi kalau Bapak Ibu menerimanya di bulan Februari, ya mungkin berarti mulai pembelanjaannya di bulan Februari. Kalau perencanaannya sebelumnya bisa dilakukan. Tapi ketika bicara pembelanjaan, tentunya ketika sudah menerima dananya. Lalu dari Supiori, ini sangat aktif ya Supiori ini. Tadi bagaimana cara penambahan SSH, standar satuan harga pada Arkas. Nah, ini ada menu tersendiri Pak di dalam Arkas terkait penambahan standar satuan harga. Karena sesuai dengan aturan yang ada, tiap daerah itu kadang punya standar kemahalan sendiri. Misalnya sama-sama beli kertas, daerah A berapa maksimal, daerah B berapa. Fitur ini ada di dalam Arkas Pak. Nah, nanti mungkin tim teknis bisa menambahkan kalau ingin tahu sebelah mananya begitu ya. Nah, dari SMP PGRI Tempuran tidak bisakah sistematikanya disederhanakan sehingga guru tidak banyak waktu dalam pengerjaan? Ya, ini terima kasih dari SMP PGRI Tempuran. Jadi kami sangat sepakat ya bahwa tugas utama guru itu mengajar gitu, dan harapannya ini ada tim dari TU begitu ya yang bisa mengentri ini. Dan kami sangat sepakat bahwa inginnya bagaimana caranya sesederhana mungkin ini bisa dijalankan gitu. Nah, meskipun ini semua masih berproses, salah satu yang kita tempuh adalah integrasi. Jadi baik antara Arkas dengan Siplah, nanti Arkas dengan SIPD, supaya nanti ketika satu step dilalui secara otomatis tidak perlu entry ulang di yang lain. Termasuk kami juga menyederhanakan tampilan-tampilannya nanti di dalam tahun ini. Nanti akan ada Arkas versi 4.0. Jadi harapannya nanti semuanya lebih sederhana, lebih simpel, dengan tujuan tetap tercapai. Jadi mungkin secara garis besar itu. Mungkin itu dari saya Mas Hafiz, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Baik. Dari tim teknis, mungkin Mas Dadan, ini ada yang ingin ditambahkan, mungkin terkait dengan penambahan SSH ya. Jadi, Pak Dadan? Baik, siap Pak Nafis. Siap. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan dari Dinas Pendidikan Superiori bahwa bagaimana cara penambahan standar satuan harga yang menyesuaikan dengan kondisi SSH di pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, tentu hal ini bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui manajemen Arkas atau manajemen RKS di Dinas Pendidikan, sehingga nanti Dinas Pendidikan itu login ke manajemen RKS-nya. Mungkin bisa kita lakukan demonstrasi ya. Mohon izin. Saya demonstrasikan. Jadi Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan nanti login ke manajemen aplikasi RKS-nya. Setelah itu di sini ada beberapa menu ya yang bisa nanti dieksplor lagi nanti di hari Senin tentunya. Tetapi hari ini kita akan eksplor
akan eksplor terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Superiori. Baik, Bapak dan Ibu, untuk penambahan standar satuan harga itu ada di menu referensi. Ya, jadi kita bisa klik terlebih dahulu menu referensinya. Di sini ada 3 referensi. Pertama, referensi kode, ini terkait dengan kode kegiatan yang bisa dilakukan oleh sekolah, ya, yang bisa dipilih dalam aplikasi RKS-nya, sehingga nanti sekolah tidak harus membuat atau mengetik secara manual terkait dengan daftar kegiatannya. Yang kedua ada terkait dengan referensi rekening, ini terkait dengan kode rekening belanja yang berlaku saat ini sesuai dengan Kepmendagri, ya, Kepmendagri 0505889 tahun 2021. Ada yang selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan penambahan SSH pada harga barang habis pakai ataupun barang modal. Nah, penambahan SSH ini atau standar satuan harga itu bisa dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan, menyesuaikan dengan harga SSH yang tercantum dalam aturan di pemerintah daerahnya. Nah, selanjutnya kita klik menu barang dan jasa. Nah, di barang dan jasa ini, di sini ada harga, ada ID barang, ya, ada kode rekening belanjanya, ada nama barang, ada satuan, harga minimal, harga barangnya, harga maksimal, kode belanja, kategori, serta digunakan. Nah, untuk memperbaharui standar satuan harga, itu Dinas Pendidikan bisa memilah dulu atau memilih barang apa yang ingin dilakukan penyesuaian harga maksimalnya sesuai dengan SSH. Nah, di sini kita bisa lakukan pencarian nama barang, ya. Jadi di nama barang ini Dinas Pendidikan melakukan pencarian, contoh kertas. Nah, di sini ada contoh, ada beberapa kertas yang ditampilkan, ya. Ada nanti kita bisa lakukan pencarian secara spesifik lagi. Nah, di sini ada kertas HPS, ya. Dan tentunya kertas HPS ini nanti kita bisa lakukan penyesuaian harganya dengan mengklik di checkbox di sini, diklik, nah, lalu kita geser ke kanan, ya, ke kanan. Di sini ada action. Nah, action ini kita bisa edit, kita lakukan editing sehingga nanti di proses ini ada harga maksimal, ya, di sini. Nah, ini tentu harga maksimal ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Mungkin nanti yang di daerah Papua, ya, atau di daerah Superiori itu akan berbeda harganya dengan di daerah Kota Sorong ataupun dengan di Kota Bogor, itu tentu harganya akan jauh berbeda sekali. Nah, tentu ini nanti Bapak dan Ibu bisa dilakukan proses perbaikan. Contoh, harganya menjadi 300.000, ya. Nah, maka ini kita klik simpan. Tapi ketika kita melakukan editing, maka ada hal yang perlu dilakukan, yaitu jika kategorinya belum ada, belum dipilih di sini, maka Dinas Pendidikan perlu memilih terlebih dahulu kategorinya. Karena ketika tidak dipetakan kategorinya, ini akan tidak bisa disimpan, ya. Ini sebagai contoh, saya klik. Nah, sehingga di sini harga maksimalnya sudah berubah jadi 300.000. Nah, setelah nanti Dinas Pendidikan melakukan perbaikan di manajemen arkasnya, apa yang harus dilakukan sekolah? Yang harus dilakukan sekolah adalah melakukan proses sinkronisasi agar
harga SSH yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan itu bisa muncul nanti ke aplikasi Arkasnya dan dilakukan proses perbaikan oleh sekolah atau dilakukan proses pemilihan barang oleh sekolah. Itu terkait dengan tata cara bagaimana menentukan SSH menyesuaikan dengan SSH di pemerintah daerahnya. Baik, begitu Pak Nafis untuk permasalahan terkait dengan SSH. Oke, berarti apa namanya, ini sedikit saya ringkas atau sedikit konfirmasi ya Mas Dadan ya. Jadi kalau katakanlah di satu daerah ini, di satu sekolah ya, dia mau beli sesuatu tapi ternyata referensinya tidak ada, berarti dari satuan pendidikan ini bisa mengusulkan ya ke dinas untuk menginputkan referensi barangnya ya. Kemudian sekalian apa namanya, standar harganya seperti apa, gitu ya Mas Dadan ya? Betul sekali Pak, karena referensi barang yang ada di manajemen RKS memang idealnya sebelum dilakukan proses pembuatan RKS oleh sekolah, itu idealnya disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Sehingga memang hal yang paling awal yang idealnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu menentukan barang beserta harganya terlebih dahulu di manajemen RKS. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Sehingga ketika sekolah membuat perencanaan, barang dengan harganya itu sudah sesuai dengan kondisi di Pemdanya masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau apa namanya, jadi ini kan kalau tadi Mas Dadan menyampaikan kalau ini cara ngeditnya satu-satu ya Mas. Nah, betul. Kalau seumpama teman-teman dinas ini sudah menyiapkan referensinya nih, daftar barang apa aja yang sudah yang sering dibelanjakan di sekolah gitu ya, di sekolah di daerah tersebut. Nah ini kira-kira bisa di upload kah atau ada mekanisme tersendiri yang memungkinkan untuk menambahkan referensi itu dengan lebih cepat gitu Mas? Kalau kita ngisi satu-satu kan lumayan ya. Betul. Baik, terkait dengan hal tersebut, pada aplikasi Markas yang tadi didemonstrasikan, ada fitur untuk mempermudah Dinas Pendidikan. Tentu fitur ini bisa digunakan untuk impor dari data Excel ke database yang ada di manajemen RKS. Ada fiturnya, jadi Dinas Pendidikan pertama mengunduh terlebih dahulu template-nya, template yang sudah ada di manajemen RKS. Setelah template-nya diunduh, maka diisi sesuai dengan format yang ada. Formatnya jangan diubah, ya. Urutannya jangan diubah. Nah, nanti daftar barang beserta harga yang ada, yang Dinas Pendidikan dapatkan dari mungkin dari BPKAD ataupun dari lampiran perbumnya, itu di copy pastekan ke format Excel yang sudah diunduh oleh Dinas Pendidikan. Nah, lalu nanti setelah itu Dinas Pendidikan mengimpor, ya, diklik tombol impornya, nanti daftar barang yang sudah diinputkan akan muncul di manajemen RKS. Akan tetapi tentu Dinas Pendidikan harus memastikan terlebih dahulu bahwa barang yang ada di Markas saat ini itu sudah dihapus terlebih dahulu. Karena ketika nanti kondisinya ada double kode rekening atau double ID barang, nah kalau kode rekening nggak jadi masalah, tapi ada double ID barang, maka itu akan menyebabkan gagal impor, ya, atau gagal upload lah. Nah itu yang menyebabkan biasanya terjadi gagal upload seperti itu. Oke, tadi sepertinya ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab ya, Mas Dadan ya. Baik. Ini tidak bisakah sistematikanya di Arkas ini disederhanakan gitu ya? Karena kebanyakan yang memang mengerjakan ini kan dari guru, sedangkan memang guru ini tugas utamanya ada di kelas. Betul. Mungkin, jadi Mas Dadan sebagai tim teknis mungkin bisa sedikit menambahkan nih. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan ini tentu cukup baik sekali ya, karena memang melihat kondisi sekolah di kita bahwa
banyak, terutama di SD gitu kan, ataupun SMP yang tidak punya tenaga usaha, yang ditugaskan ini adalah guru gitu kan. Nah, sebetulnya Arkas ini siapa sih yang harus mengerjakan gitu kan? Nah, dari aturan bahwa di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tadi disampaikan oleh Pak Dana, pasal 35 itu sudah jelas bahwa yang mengerjakan aplikasi RKS ini adalah satuan pendidikan. Ya, yang mana tentu satuan pendidikan ini ada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Sehingga disebutkan bahwa kepala sekolah, karena yang memimpin satuan pendidikan ada kepala, maka kepala sekolah penerima BOS reguler harus melakukan perencanaan dan pelaporan. Ya, yang kita tekankan di sini adalah kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah, adapun nanti kepala sekolah itu ternyata menugaskan ke gurunya atau ke siapa, nah ini tentu jadi tanggung jawab bersama di sekolah itu. Itu kan, bukan berarti ini dikhususkan bagi guru, bukan. Ya, ini dikhususkan untuk satuan pendidikannya sebagai penerima dana BOS, bahwa satuan pendidikan itu harus melakukan proses perencanaan dan pelaporan dana BOS. Seperti itu, Pak Nafis. Oke, terima kasih Mas Dadan untuk penambahannya. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab kita. Dan telah hadir juga ini sudah hadir Bapak Sesdijen Polri-Dasmen, Bapak Sutanto, sudah hadir di antara kita juga. Nah, mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kami rasa sudah cukup juga untuk sesi pemaparan terkait dengan kebijakan penggunaan Arkas dan Markas di satuan pendidikan. Harapannya ini bisa memberikan pencerahan ya untuk kita semua, dan kami ingatkan juga besok di hari Senin kita ada BIMTEK yang lebih teknis lagi terkait dengan penggunaan Arkas maupun Markas di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah atau di dinas pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Rika sebagai MC. Silakan Bu Rika. Terima kasih kepada narasumber Bapak Nandana Baswara SSTMM dan juga Bapak Dadan Hamdani serta Bapak Nafis Khairul Huda Eskom selaku moderator. Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah kita simak bersama tadi sesi paparan yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami mohon maaf bila semua pertanyaan tidak dapat terjawab pada kesempatan ini. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Di Satuan Pendidikan pagi ini secara resmi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sutanto SHMA yang telah berkenan menutup acara webinar secara resmi. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak serta Ibu. Akhir kata, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.